Kemudian pemerintah manajemen soal hasil pertanian tidak dilakukan. Padahal itu adalah sentral hasil untuk hasil bumi. Bisa menjadi sumber makan. Itu dari semua kabupaten daratan Flores terbaik itu Manggarai Timur. Paling subur. Salam ngopi ringan. Siang hari ini saya sudah kedatangan tamu di podcast ngopi ringan. Beliau adalah bakal calon Bupati Manggarai Timur. Ya, hari-hari ini sedang mempersiapkan proses politik itu untuk kemudian mau melanjutkan pelayanan di Manggarai Timur. Bang Herman, Yes. selamat datang. Selamat datang. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga udah mau mampir di Ngopi Ringan. Apa kabar? Baik-baik. Saya berterima kasih juga diberi kesempatan untuk hadir di sini lah. Ya. Terima kasih Bang Herman. Nah, nama Bang Herman memang sudah ya mulai dibicarakan setidaknya di media sosial ya. Dari pencarian saya yang saya temukan bahwa sudah ada nama Abang di percakapan-percakapan politik ya menjelang pilkada November mendatang, khususnya di kalangan masyarakat Manggarai Timur. Nah, itu. Nah, dari sana akhirnya saya menemukan ya Bang Herman sendiri calon baru ya. Baru gitu ya, terlibat di proses pemilihan ini dan mau mencalonkan diri gitu. Dalam pencarian itu ternyata Bang Herman memang selama ini ada di luar ya, bahkan di luar Indonesia gitu, ada di Amerika Serikat gitu, ada di California gitu. Bang Herman, mungkin boleh bercerita di awal ini gitu, bisa ya ada di Amerika gitu ya, datang dari Manggarai dulu gitu, gimana itu Bang Herman? Ya, saya kan dulu setelah tamat kuliah bekerja 1 tahun di Indonesia. Baru saya buka law firm buka kantor pengacara di Bali. Di Bali ya. Dan background saya juga kan sebenarnya background itu saya aktif mensupport melawan Orde Baru lah. Istilah zaman itu. Karena saya juga dulu di Bandung bekas ketua PMKRI juga. Oh, di PMKRI. PMKRI saya cukup aktif dan kita punya interaktif dengan kelompok Cipayung, dengan KMI, dengan PMI, dengan Ansor, dengan macam-macam lah. Tahun berapa di Bandung? Saya dari tahun 80 sampai tahun 85. Selama kuliah saya masuk di Parahyangan dulu waktu itu. Ambil fakultas hukum, kemudian buka law firm di Bali. Di Bali kita berkembang, kemudian cukup baik dan ada chance mau pergi ke Amerika dan sebenarnya ada ketakutan juga. Karena pada waktu itu saya dapat informasi tahun 93, 94 Indonesia akan terjadi sesuatu yang akan perubahan serius. Di Indonesia? Di Indonesia. Ya, informasi dan kita akan mendukung para aktivis itu kan kita ada akses ke luar negeri juga. Australia, Amerika, Belanda. Jadi saya melihat pada waktu itu saya punya anak masih kecil-kecil 3 orang. Kalau terjadi apa-apa di Republik ini, gimana nanti 3 anak saya ini menghadapinya. Jadi pas ada kesempatan saya ke Amerika dan ada perusahaan yang mensponsorinya. Akhirnya tahun 94 itu sekitar bulan April saya berangkat ke Amerika. 94 ya? Ya, 94. Saya mulai berkarir di sana sambil bekerja dan sambil sekolah juga. Karena di sana semua pekerjaan yang untuk menaikkan kualitas kita punya pekerjaan, posisi yang sangat bagus, harus ada license, harus ada dia punya penambahan sekolah yang memenuhi sehingga kita bisa bekerja lebih baik, punya penghasilan lebih baik. Bersama istri saya juga kebetulan background perawat, akhirnya dia juga sekolah lagi untuk proses penyesuaian di sana. Akhirnya jadi bisa perawat di Amerika yang license-nya Amerika, register nurse di Amerika. Dan kami membesarkan 3 anak di sana. Dan so far 3 anak saya sudah independen sekarang. Artinya sejak berangkat sampai sekarang ini keluarga masih di Amerika ya? Masih. Anak di sana, saya punya anak 3, 2 sudah menikah.
Dan saya punya udah 4 cucu, satu belum nikah. Oke. 4 cucu laki-laki. Ya. Artinya udah berapa lama di sana? Ya dari tahun 94 kurang lebih 30 tahun, 30 tahun lebih sedikit lah. Ya. Nah, konsen pekerjaan di sana Bang Herman di bidang apa gitu? Saya kerja berganti-ganti, tapi yang terakhir saya dikerja di cyber system. Oh, saya. Karena saya sekolah di situ, jadi saya cukup mendalami itu. Ya. Dan saya sekarang sudah retire. Ya, oke. Mau masuk 65 tahun, saya sudah pensiun. Ya. Ya punya harapan saya masih bisa tenaga. Ya. Saya masih bisa push up, saya masih bisa jalan, masih sehat. Ya. Jadi saya pikir alangkah baiknya saya memberikan sisa hidup saya ini dengan cara yang tepat. Ya. Pulang ke kampung, berbuat sesuatu, dan kalau berbuat sesuatu itu apa yang paling efektif menurut saya. Jadi dengan ikut partisipasi politik, dengan pengalaman kita akan membuat sesuatu untuk Manggarai Timur. Ya. Semenjak di Amerika masih sering pulang, seberapa Oh, sering? saya pulang semenjak di Amerika setahun paling dikit. Dulu pertama-tama anak kecil setahun 2 kali. Tapi lately saya pulang setahun bisa 4 kali. Dan zaman sekarang ini dengan teknologi yang sekarang ini, sudah tidak ada wilayah yang kita tidak bisa ketahui. Biar Manggarai juga sekarang dari Amerika bisa tahu alamat rumah, foto apa segala macam. Kita bisa cek perkembangannya, di mana ada dam, di mana ada pengairan, di mana ada kantong-kantong kemiskinan. Kita udah bisa akses. Teknologi really help us to build area, to know something is nggak terlalu susah. Betul. Gitu. Nah, Bang Herman kemudian di masa saya sebut masa pensiun ini, lebih memilih bidang politik sebagai tempat pengabdian selanjutnya, dan itu mau didedikasikan untuk masyarakat Manggarai Timur. Nah, semenjak nama Bang Herman mulai muncul ke publik, entah di media sosial, udah mulai ada penolakan dalam tanda kutip, karena ada anggapan Bang Herman itu orang luar karena banyak waktunya di luar gitu, bukan putra yang tumbuh di Manggarai gitu. Nah, gimana sikap Bang Herman melihat? Ya, saya sebenarnya kalaupun di luar, saya itu aktif di komunitas Indonesia. Aktif di konsulat. Saya pernah menjadi ketua pemilihan umum 2 kali. Saya beberapa kali jadi ketua panitia 17 Agustus. Dan sekarang saya menjadi ketua Prabowo Center Amerika. Saya aktif. Dulu saya ketua koalisi Merah Putih. Dan sebelumnya kita aktif juga waktu pembentukan PDIP pertama kali di Amerika. Tahun 94-95 kita bersama-sama dengan kita tidak bisa sebut. Ada orang yang sekarang sudah menjabat di PDIP. Yang dulu tinggal for free di Amerika, kita ikut membantu mereka untuk melakukan penggalangan sehingga eksistensi PDIP. PDIP paling kuat di Amerika pada saat sekarang. Partai yang leading di Amerika. Ada ketuanya juga. Dulu saya ikut pengurus pertama kali, tapi lately akhirnya orang anak muda-muda lah mulai. Jadi sebenarnya menyangkut politik Indonesia itu buat saya bukan sesuatu yang asing. Menyangkut Manggarai, saya pikir saya juga tidak asing. Kalau memang banyak orang belum istilahnya secara wajah ketemu, ya kita kan tidak bertemu di dalam wajah dengan muka. Kita bertemu kan di dalam kepentingan. Betul. Manggarai punya kepentingan, saya punya cita-cita, kita bertemu di ujung situ. Tidak perlu saya harus kenal. Buktinya, zaman dulu juga di Flores itu yang datang pastor-pastor Belanda. Dia tidak tahu dia membangun Manggarai dengan pastor-pastor itu. Jadi orang asing pun bukan berarti orang, apalagi saya putra yang lahir di sana. Lebih baik daripada orang-orang bule yang datang ke sana jadi misionaris di sana untuk mengembangkan sana. Kan lebih beda tuh. Dan sejarah misionaris sana rata-rata bagus. Apalagi saya putra tidak dikenal tidak dikenal, bisa tuh membangun Manggarai juga gitu. Bung Herman, apa yang kemudian mendorong Bung Herman akhirnya memilih gitu medan pelayanan selanjutnya ini adalah di bidang politik dan mau mencalonkan diri sebagai Bupati Manggarai Timur? Ya, menurut saya lebih banyak sebenarnya ada social engineering. Social engineering itu kan ada 2 faktor, itu psikologi itu. Social engineering itu kan bisa positif, memanipulasi orang, itu yang mungkin banyak politisi lakukan. Social engineering juga bisa mempunyai tujuan positif. Jadi saya melihat di Manggarai Timur ada satu kesalahan arah dari masyarakat, yaitu khususnya para penyelenggara negara
ingin mengikatkan diri dengan anggaran belanja negara, itu Daud dengan Dak. Oke. Padahal di seluruh dunia, saya sudah ngomong dengan berbagai media, Ya. tidak ada pun satu kabupaten di dunia ini, di negara-negara Eropa, Australia, dan Amerika, yang kembangkan wilayahnya berdasarkan anggaran federal atau anggaran daerah, itu nggak ada. Oke. Partisipasi dari pemimpin daerah, kalau bupati, mayor, atau gubernur, yang bisa mengikat partisipasi publik untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Oke. Bukan pemerintah itu hanya sarana. Oke. Sarana-sarana utama misalnya jalan raya, rumah sakit. Tapi untuk menggerakkan perekonomian harus ada kualitas seorang pimpinan daerah yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat itu. Ya. Saya kira sekarang ini pemimpin semua berpedoman pada Daud dengan Dak. Itu menurut saya keliru. Oke. Daud dan Dak bukan tidak penting, tapi proporsi untuk engineering mengembangkan perekonomian bukan Daud dengan Dak. Oke. Kualitas dari pemimpin itu yang harus bisa menggerakkan itu. Oke. Kualitas ada. Tindakan konkret seperti apa, Bang Ya. Herman, yang kemudian bisa membedakan bahwa Bang Herman tidak mengharapkan 100% di Daud dan Dak itu? Ya, saya sudah belajar. Ya. Saya sudah ngomong di podcast yang lain juga. Ya. Saya belajar di 2 kabupaten terbaik. Ya. Yang pertama itu adalah Bantaeng, Ya. yang kedua Banyuwangi. Ya. Bantaeng itu adalah kabupaten yang umurnya sama seperti Manggarai Timur. Ya. Tapi kualitas masyarakatnya, ekonominya, itu kabupaten hampir tidak terdengar. Orang itu punya uang. Ya. Bagaimana Bupati Nurdin Abdullah itu Ya. menggerakkan petani-petani itu, dan hasilnya diekspor ke Jepang, ke Korea, segala macam. Sayur mayur, ubi, sayur picai itu, ubi-ubi ungu dikirim ke Jepang, dibikin ramen. Bikin ramen sampai di kerajaan Jepang itu makan ramen itu ubinya dari Bantaeng. Ya. Dari itu rutin, karena disupervisi mereka datang, tim ahli dari Jepang datang supaya jangan kasih pupuk ke kimia, harus pupuk organik. Ya. Itu sampai sekarang berjalan. Walau bupatinya sudah di penjara, itu kabupaten Tetap berjalan. terus. Saya sudah ketemu bupatinya juga. Ya, ya. Saya udah makan sama dia. Bantaeng itu kalau lihat sejarahnya, Bapak, Banyuwangi, kalau lihat sejarah, itu kabupaten terjelek di Manggarai Timur. Ya. Saya sekolah di Jawa Timur dulu. Ya. Sejarah Banyuwangi itu jelek sekali. Ya. Kabupaten terjelek di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Ya. Sekarang kabupaten terbaik di Jawa Timur. Ya. Karena apa? Bupatinya tidak pakai Daud dengan Dak. Ya. Dia cerdas mengolah tambak, Ya. mengolah macam-macam tambak udang, tambak ikan, Ya. bikin restoran, dan satu yang dia bikin lebih hebat. Arus feri dari Bali ke Banyuwangi itu ditambah jumlahnya. Ya. Turis datang ke Banyuwangi, makan siang di sana, apa segala macam, baru pulang. Mesti pergi lihat Banyuwangi. Sekarang berubah dan kabupaten itu tidak menjadi begitu menyolok dilihat secara nasional. Ya. Tenang, tidak ada konflik. Padahal kalau Banyuwangi itu bisa, kan ada pondok di sana, Gontor. Itu bisa terjadi konflik sosial karena masalah. Biasanya kan orang yang ekonominya susah, konflik sosialnya tinggi. Tidak, kabupaten bahkan sudah dinyatakan kabupaten yang terbaik di Jawa Timur sekarang. Nah, untuk konteks Manggarai Timur, Kakak Herman gitu, apakah program-program di sana dengan topografi yang ada di 2 kabupaten tadi, yang rujukan tadi, bisa direplikasi untuk Manggarai Timur? Mungkin nggak? Of course. Ya. Manggarai Timur itu lebih baik dari 2 kabupaten itu. Ya. Secara Dari tanahnya ya. Secara alamnya. Ya. Secara kesuburan tanahnya, dan yang paling penting masyarakatnya. Ya. Masyarakat Manggarai Timur itu sangat istimewa. Ya. Tidak ada keraeng dan mendi di sana. Semua sama. Ya. Sejajar ya. Kalau masyarakatnya punya satu kesamaan persepsi dan tidak ada istilahnya kasta-kasta, Ya. itu untuk digerakkan lebih mudah. Ya. Menurut saya tidak ada kesalahan masyarakat. Ini kesalahan manajemen. Manajemen. Ya. Orientasinya salah. Jadi pemimpinnya yang salah. Okay. Kalau rakyat susah itu bukan rakyat yang susah. Karena ada daerah juga, karena daerahnya kering, susah, tidak subur, untuk menggerakkan airnya susah, itu mungkin jadi susah. Tapi Manggarai Timur potensial ya? Oh, emang sih. Danaunya ada 5. Ya. Sungainya air berlimpah. Ya. Tanahnya subur. Ya. Apalagi yang kurang? Ya. Berarti yang kurang itu kita menggerakkan itu yang salah. Oke. Orientasi pembangunannya itu tidak salah. Memang tidak ada jalan lain. Orientasi pembangunan hanya perikanan, peternakan, ya pertanian. Ya. Itu aja. Nah, sekarang kan harus dikaitkan apa dengan program secara nasional.
itu harus ada independen ekonomi. Ya. Dalam arti independen makan. Makanya. Manggarai Timur paling tinggi minta beras raskin di sana. Ya. Apa saya nggak nangis lihat itu? Daerah yang begitu subur, saya masa kecil, semua orang punya lumbung jagung, lumbung padi. Saya pulang sekarang, orang mau makan, tunggu beras bantuan dari pemerintah. Oke. Ya. Nah, kalau saya kalau saya manusia normal, saya harus merasa terpanggil untuk menyelesaikan itu. Ya. Tapi kalau saya manusia nggak normal, saya menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Ya. Itu menurut saya bukan hal biasa. Bagaimana? Saya kan SD di sana. Ya. Saya ketemu teman SD saya lebih susah dibandingkan waktu dulu saya masih SD hidupnya. Ya. Oke. Salah satu yang paling darurat memang hal itu ya. Ya. Ada perubahan yang sangat signifikan ya. Ya minimal dalam map perjalanannya kakak sejak SD dulu. Hasil pertanian masih melimpah. Ya. Justru sekarang ini ya itu semua hilang makanya dan semua orang antri itu menunggu bantuan dari pemerintah. Nah problem-problem darurat lain kakak yang mesti segera ditangani di Manggarai Timur itu apa gitu? Salah satunya air. Air ya. Karena ya kita tahu kan di dalam Injil juga menulis air kehidupan toh. Iya. Tidak bilang batu kehidupan, tapi air kehidupan. Yeah. Air itu sebenarnya melimpah, cuman pola penyelenggaranya itu salah. Yeah. Kemudian pemerintah manajemen soal hasil pertanian tidak dilakukan. Padahal itu adalah sentral hasil untuk hasil bumi. Bisa menjadi sumber makan. Itu dari semua kabupaten daratan Flores, terbaik itu Manggarai Timur. Paling subur. Bisa mereka kasih feeding seluruh daratan Flores itu. Jadi kalau misalnya Flores tidak bisa kabupaten, tidak bisa menjadi provinsi, of course nggak bisa karena tidak ada sumber makanan di sana. Harus masih bantuan dari Jakarta. Jadi menggunakan tanah-tanah yang kosong dengan baik, dengan pertanian yang baik, itu tugas pemerintah. Nah, strategi apa untuk air bersih yang kakak mau tawarkan? Ya, salah satunya yang paling penting bahwa harus diusaha maksimalkan air itu mendekat ke tanahnya. Penduduk yang kosong. Yang kedua, kota itu harus diukur dari bagaimana orang di kota itu bisa air bersih. Dan bukan hanya kota, masyarakat itu harus punya air bersih. Kalau nggak ada air bersih, air minum, menyebabkan penyakit segala macam. Sekarang masih orang pergi timba air, makan waktu 1 jam, dia habis mandi sampai ke rumah sudah keringat. Itu kan tidak sehat. Dan tugas pemerintah itu. Dan sekarang pompa air kan murah sekali. 20 juta, 30 juta kita bisa dapat pompa air untuk bikin air itu. It's not big deal. Nah sekarang kan political will dari government itu harus ada. Harus ada ya. Kalau nggak ada political will itu nggak bisa. Nah kita contohnya misalnya di kota itu ada satu jalan, ada kota yang di bawah kota di bawah itu masukkan LR toh. Itu desa itu ada salah satu desa di bawah itu. Kalau mau ke LR harus putar lewat Riau masuk Ruteng naik ke atas baru ke situ. Tapi kalau enggak dia lewat Soa lagi balik naik ke atas. Padahal ada jalan 12 km bisa sambung dari desa itu ke ibu kota kecamatan. Itu sudah dari kabupaten itu berdiri itu tidak dilakukan. Pertanyaannya kenapa nggak dilakukan? Ada kemungkinan kan wilayah itu pilih orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan bupati. Bupati sudah terpilih itu bukan dari partai A, partai B. Dia bupati dari orang pro dan kontra. Jadi harus dilihat itu rakyat. Soal pilihan itu kan sesuatu konsekuensi politik dan orang punya senangnya maunya mana. Dia kurang kampanye di wilayah itu orang itu tidak pilih dulu, dia pilih orang lain. Mungkin dia waktu dulu itu dia pilih orang yang tidak sesuai dengan bupati. Akhirnya jalan itu mungkin orang itu selama menjadi kabupaten itu pilihnya salah terus. Tidak bupati yang terpilih. Akhirnya jalan itu tidak dibikin. Itu kan politikal paling bodoh itu. Politikus yang bodoh itu. Ya, memang kondisi infrastruktur Manggarai Timur sangat memprihatinkan untuk di beberapa titik itu ya. Masih ada isolasi wilayah-wilayah yang terisolasi gitu. Karena minimal yang ada itu ya jalan, itu pun jalannya sangat parah rusaknya gitu. Nah, misi besar kakak gitu ya untuk melihat kondisi infrastruktur sehingga dari desa ke desa lain itu memang terbuka gitu ya jalannya itu atau dari desa ke kecamatan karena masih banyak sekali desa yang tidak bisa dijangkau di sana di Manggarai Timur. Betul. Gimana program kakak itu misi besar kakak selain tadi soal perut yang paling utama tadi menurut saya soal makan ya. Soal infrastruktur itu kakak gimana? Pertama bupatinya jangan jadi pencuri.
Oke. Saya tidak mau jadi pencuri. Ya. Kalau saya mau curi tidak usah harus pergi ke Manggarai itu. Ya. Jadi sebenarnya dari pusat itu anggaran tiap desa itu ada. Ya. Saya udah tanya itu dipotong sama bupatinya. Ya. Akhirnya jalannya nggak jadi-jadi. Ya. Tidak pernah terjadi itu. Politika villa harus dilakukan. Harus ada memang program yang jelas, gambar, peta, mana jalan yang nggak bisa. Itu tugasnya pemerintah. Ya. Harus tahu jalan mana kabupaten yang desa yang terisolasi, itu harus bikin jalan. Harus dibuka, Dana ya. desa setiap tahun ada. Dana desa kemana? Ya. Kan bisa diprioritaskan bikin jalan itu. Ya. Itu tidak dosa. Memang itu tujuannya pemerintah. Ya. Presiden Jokowi menyalurkan dana desa, Menteri Keuangan salurkan itu. Supaya pengembangan desa mandiri itu bisa berjalan. Oke. Tapi tidak dilakukan. Politika willing nggak ada. Ya. Ya. Kak Herman, yang dipaparkan dari tadi itu kan emang menarik itu. Yang dikedepankan itu politik nilainya gitu ya. Ada keberpihakan pemerintah sebagai, memang akhirnya definisinya pemerintah harus jadi pelayan ya, melayani gitu. Lalu sejauh ini Kak Herman, seperti apa pembicaraan Kak Herman dengan partai politik yang kemudian menjadi sistem politik kita di sini di Indonesia ya, partai politik adalah satu-satunya kendaraan sehingga kita bisa membumikan gitu ide gagasan-gagasan baik itu. Gitu. Iya. Nah, kembali pertanyaan saya, jawab pertanyaan itu berikut, tapi pertanyaan tadi saya belum jawab semua. Ya. Tugas bupati itu hanya paling utama itu satu. Ya. Bagaimana rakyatnya punya uang. Ya. Bukan bagaimana dia punya uang. Ya. Ya. Nah itu yang tadi. Ya kakak yang perlu. kedua, Ya. yang soal partai. Tunggu kakak perlu jelaskan soal itu tadi. Bagaimana rakyat itu kan statement aja. Rakyat itu punya uang, bukan bupatinya punya. Bagaimana ini dijelaskan kepada masyarakat? Begini. Gitu. Saya sudah pergi ke Borong. Ya. Ini kita Ya belum cerita menjawab ya. partai Ya, dulu. ya. Saya sudah pergi ke Borong. Saya pergi tanya nelayan di sana. Ya. Baru saya tahu rupanya nelayan itu banyak bukan orang Manggarai. Ya. Ada dua etnik, yaitu Bima sama orang Ende. Ende. Ya. Dan maaf kata kebetulan mereka itu bukan Katolik, mereka Muslim. Ya. Jadi mereka interaktif sosial. Makanya di Borong ada kampung Ende. Interaktif sosial itu hanya ke mereka. Ya. Yang celakanya ada satu. Ya. Hasil ikan di sana itu setiap mereka pulang, saya hitung berapa perahu di sana. Ya. Setelah mereka jual ikan itu ada sisa. Ya. Sisanya mereka buang. Bapak tahu yang dibuang itu? Ya. Satu kali panen kalau hitung perahu itu 2 ton. Yang dibuang. Yang dibuang. Nah saya tanya, kenapa dibuang? Bagaimana bisa harus diputuskan itu dibuang? Ya. Nomor satu dia bilang gini, saya nggak tahu nih saya warga Manggarai apa bukan. Itu jawaban dari nelayan. Ya. Yang kedua dia bilang itu, saya hanya lihat bahwa hasil ikan saya itu, kalau saya sudah tutup solar, Ya. cover biaya solar, dan saya punya untung 500.000 Ya. atau 1 juta, saya sudah merasa untung. Nah saya itu ikan yang susah itu tidak mungkin saya simpan karena busuk. Ya. Ya saya buang. Ya. Totalnya 2 ton. Nah saya bertanya itu kenapa? Apa sebenarnya urgensi? Rupanya nelayan di Borong itu beda dengan nelayan tempat lain. Ya. Istrinya jadi petani, suaminya nelayan. Jadi apa yang dibikin sama suami dengan alasannya sederhana. Ya. Kalau misalnya suami tidak dapat ikan, mereka masih punya ubi dengan sayur dengan apa bisa makan. Dari pertanian. Dari pertanian itu. Ya. Kalau misalnya pertaniannya gagal, dia ada ikan bisa Ya. mereka makan. Jadi iya alasannya masuk di akal lah. Ya. Sebenarnya setelah ini ada mediatornya tuh bupati yang harus ambil, yaitu pemerintah daerah harus ambil supaya jangan sampai terbuang. Ya. Karena setelah saya tanya di Spenda, berapa mereka dapat retribusi dari ikan itu? Tahu berapa tahu? Ya. 0. Dari ikan-ikan tadi. Iya, membuat PAD kan ikan itu bisa jadi PAD. Betul, betul. Dengan kita terlibat dan bikinnya sederhana. Ya. Beli storage yang besar, Ya. bersihkan itu taruh storage, baru bawa ke gunung. Banyak stunting di tempat lain. Betul. Betul, itu menarik ya. Iya, ikan ini diambil taruh di storage yang baik. Ya. Tinggal storage-nya diatur, pelan-pelan dijual. Nah sama sekarang gunakan media sosial ini. Ya. Bila perlu ndende di Ruteng bilang, anak-anak perlu ikan saya 5 kilo atau 2 kilo, tolong kirim. Ya. Kan dia udah ngomong di situ, dia harus transfer uang ke account toh. Ya. Tinggal anak pakai bawa sepeda motor, bawa ke rumah itu ikan 5 kilo. Ya. Sudah jadi duit.
Ya, 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 ya. Dan pemerintah otomatis dapat duit. Dan anak yang bawa ikan dia tidak bisa curi-curi karena dia tidak terima uangnya. Yang terima uang kan di online sana. Ya, betul. Itu kan gunakan teknologi ini berguna buat masyarakat, tidak untuk bikin Facebook, main-main game, anak-anak itu. Gunakan itu. Dan itu tidak punya kemampuan. Karena gaptek semua itu pejabat daerah Manggarai Timur. Itu jujur aja saya bilang. Boleh tanya mereka, siapa yang tahu bisa bikin bikin suatu tulisan yang bagus di media sosial atau bikin suatu cerita searching sesuatu. Mereka nggak pakai, hanya bikin judi online atau mereka pergi main-main game di situ, tidak selesai. Itu sudah salah penggunaan. Padahal ini telepon ini bisa digunakan untuk kesejahteraan banyak orang. Betul, ya. Dan itu tidak gunakan. Dan itu kalau saya lakukan, itu pasti saya lakukan. Saya sudah ada orangnya dari Jepang. Saya sudah komunikasi. Soon I will be bupati, orang Jepang itu akan datang. Bukan storage. Dia sudah minta, sudah ada ikan khusus dia minta. Ikan teri. Oh, ada di sana ya? Sudah ada, saya sudah ke Kobe. Oke. Ya, dia sudah minta. Dia begitu datang, dia akan datang pasang storage itu khusus ikan teri. Dia nggak usah dikasih garam, dimasuk oven, dikirim ke Jepang. Mereka mau minum sama sake, ikan teri ganti kacangnya. Artinya butuh Bung Herman ya, keterbukaan pemerintah juga untuk mendatangkan investor. Oh ya, harus bisa bahasa Inggris, harus punya relasi, tahu platform orang itu cara berpikirnya bagaimana, sehingga kita bisa komunikasi yang baik. Kalau hanya joke di bawah situ, tahu apa? Hanya kode yang dia lihat di situ. Harus ada interaktif. Zaman sekarang dunia sudah tidak ada border. Betul. Kita bisa jual barang ke Ukraine, bisa jual barang atau jual ke Eropa. Itu tidak soal. Tetapi syaratnya mesti komunikasi, ada relationship, bagaimana ada atau teknisnya lah. Kalau hanya begini mau jual, gimana? Gelap itu dunia di luar itu kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ini dunia ini jadi tidak ada batasan. Sudah tidak ada border dunia ini. Hari ini saya ngomong di sini, 2 hari lagi saya bisa ada di Amerika. Atau saya ada di Eropa. Transportasi, dan peristiwa di Amerika. Hari ini juga. Bayangkan hari ini si Israel hantam Ismail Haniyeh. 2 jam kemudian sudah tahu di Golomongkok Ismail Haniyeh ditembak. Kenapa kita tidak manfaatkan teknologi untuk kesejahteraan warga? Menggunakan kita punya, dan orang kalau tahu Manggarai Timur itu adalah punya hasil bumi bagus, tidak perlu kita pergi jual kemana-mana. Media sosial orang akan datang cari. Kalau ada nanas yang enak, kalau ada advokat yang bagus, ada singkong yang hebat, ada jagung yang, orang pedagang akan datang cari ke situ. Tidak perlu kita pergi kemana-mana. Kak Herman, itu menarik. Tapi dalam penggalian saya bahkan sempat viral di Manggarai Timur itu anak-anak itu yang ikut UAN harus lari ke gunung gitu untuk menyelesaikan karena sinyal yang lemah gitu ya itu. Nah pastikan program-program ketika nanti mandat itu diberikan kepada Bang Herman, tentu menjadi salah satu faktor kendala itu ya soal sinyal itu. Sekarang sudah bagus, ada Starlink, 40 juta Starlink bisa bikin radius 1 kecamatan. Artinya menariknya Bung Herman mengerti barang itu soal itu tadi. Starlink sekarang lebih bagus daripada Telkom. Telkom yang tiang-tiang itu jadi besi nanti besi tua. Pakai Starlink sekarang sudah bisa pasang untuk radius 1 kecamatan. Itu aksesnya langsung ke satelit dan itu bisa sebar ke seluruh dunia. Elon Musk sudah bikin. Jadi kita berterima kasih kepada Jokowi datangkan Elon Musk dengan Pak Luhut itu. Sehingga Starlink itu bisa berfungsi. Luar biasa. Nah, itu hal-hal yang kemudian sudah ada di kepala Bung Herman untuk kemudian nanti dibumikan dalam program-program ketika mandat itu. Nah, cuman kemudian kan mesti punya kendaraan kita kembali ke partai politik sekarang Jadi kita mesti punya keyakinan dan juga kemudian ya masyarakat yang mendengar khusus calon pemilih di Manggarai Timur punya keyakinan bahwa memang saya benar mendukung. Gimana komunikasi di partai politik kita kan, partai politik ini memang kan itu salah satu sarana sehingga kita bisa tampil sebagai kandidato. Kita sudah komunikasi dengan PKB. Responsnya best. Saya diprioritaskan oleh PKB. Kemudian kita punya komunikasi baik dengan PDIP. PDIP itu punya organisasi dari cabang sampai dengan ranting di bawah desa apa segala macam. Juga punya. Dan wakil saya orang PDIP, senior PDIP. Pak Willy Nurdin. Beliau dia cukup hafal lah
istilahnya kontur daripada partai itu yang bisa menjadi tampil. Dan kita komunikasi baik dengan DPP PDIP, sedang dalam proses karena ini mereka harus cek juga background saya, apa saya masih warga negara Indonesia, apa sudah seperti Saburo Ijua itu sudah asilum kemudian jadi warga negara Amerika. Saya siap untuk menunjukkan semua dokumen dan saya punya file, saya sudah lamar semua, saya sudah masuk. Golkar juga udah saya masuk. Artinya ini dalam on progress ya komunikasinya. Semua on progress. Yang sudah clear PKB. PKB udah clear ya? Ya. Tinggal nanti PDB sedang proses mungkin before 17 Agustus kita sudah dapat jawaban yang clear. Saya anggap komunikasi sangat intens dan dapat sinyal bagus lah. Sinyal bagus ya. Untuk Kak Herman dari dukungan partai politik. Nah, Golkar juga bagus. Juga, Demokrat juga bagus. Ya. Nah ini yang memang butuh jawaban yang sangat clear dari Bung Herman, bahwa angka pengangguran di daerah termasuk Manggarai Timur itu rata-rata ya usia muda gitu ya, itu sangat besar itu. Bagaimana Bung Herman menyikapi situasi ini gitu, banyaknya besarnya angka pengangguran itu gitu. Orang muda kemudian ya kalau bukan merantau ke Kalimantan itu kenyataannya ya udah jadi tukang ojek di. Nah, solusi yang ditawarkan Bung Herman gitu untuk kelompok ini gitu. Kan mereka juga kelompok pemilih yang cukup banyak gitu ya. Sebenarnya bukan karena mereka kelompok pemilih, tapi itu ada kelompok yang potensial untuk mengembangkan Manggarai Timur. Karena pada umumnya hampir semua negara di dunia ini skala prioritas itu pada kelompok muda. Karena kelompok muda itu yang melakukan perubahan untuk sesuatu yang lebih efektif. Yang muda ini kan akan jadi tua nanti. Dan akan afker juga sama seperti jadi tua. Makanya nanti ini kelompok muda itu yang pertama. Saya jelas akan bikin badan usaha milik daerah minimal 4. BUMD. BUMD pertanian, BUMD peternakan, BUMD perikanan, BUMD hortikultura. Ada 4 itu ya. Kemudian pertanian itu saya pisahkan pertanian dengan hortikultura. Karena hortikultura itu dia punya space waktunya terbatas, kayak sayur mayur itu dia punya. Kita panen hari ini 3 hari dia sudah busuk. Itu harus disikapi dengan pola tertentu. Itu harus kita siapkan freezer khusus. Ya storage yang istilahnya dengan suhu untuk sayur itu ada itu. Dengan konsekuensi kita harus jaga jangan sampai mati. Berarti kita harus ada reserve dia punya listriknya. Ada 2, mungkin pakai diesel, pakai PLN, juga mungkin pakai solar cell. Jika kalau mati ini bisa pindah ke sini. Jadi juga ikan juga sama begitu dan daging juga sama. Nah, PT kita di luar itu untuk masuk investasi asing itu tidak mungkin masuk ke BUMD karena nggak boleh undang-undang. Kita akan bikin PT di luar. PT ini yang akan menampung ini orang asing dari luar dengan pola bagaimana caranya bisa dalam bentuk PMA atau penanaman modal dalam negeri. Nah PT ini yang punya sahamnya salah satunya BUMD. Tapi tidak mayoritas. Sehingga kalau nanti misalnya bupatinya ganti, PT ini tetap jalan. Jangan nanti PT dirampok karena mayoritas saham toh. PT ini tetap menjadi engineering untuk BUMD. Bukan BUMD menjadi engineering PT. PT ini yang menjadi engineering ini PT. Jadi istilahnya otomatis dengan adanya badan usaha badan BUMD dengan PT itu akan menyerap banyak tenaga kerja yang masuk. Karena kita jelas skala prioritas itu harus pegawai orang Manggarai Timur, yang ada di Manggarai Timur harus kita masukkan ke situ. Jadi kita harus deteksi benar dengan lembaga yang ada. Karena saya tahu pegawai-pegawai THL yang dipecatkan ribuan keluar itu. Saya sudah koordinasi ngomong sama mereka sama Zoom itu ada 3 kali saya 60 sudah 180 orang itu orang yang baru dipecat tidak jelas juga dia punya pembayaran sudah banyak. Di PHK begitu saja mereka kerja jadi pegawai THL atau apa namanya itu sebenarnya kerugian pemerintah tidak mendayagunakan kelompok muda. Apakah karena soal anggaran? Jangan pikir enggak, makanya bentuk badan usaha milik daerah untuk menyikapi anggaran. Saya sudah bilang BUMD itu ada dengan daku tidak bisa menggerakkan seluruh pembangunan wilayah itu. Harus ada berpikir yang inovasi, melibatkan masyarakat yang dari luar
untuk mengikat perekonomian rakyat itu bergerak. Oke. Kalau undang-undang ASN tidak bisa menggerakkan Kalau cuma perekonomian, mengharapkan itu ya no way, tidak akan terjadi. tidak akan Ya terjadi. gitu. Kak Herman menarik ya itu yang dipaparkan oleh Kakak Herman itu, sehingga mungkin di penghujungnya ini kita butuh closing statement gitu, mungkin berupa harapan atau ide besar Kakak Herman gitu ya untuk Manggarai Timur ke depan itu. Dan mungkin menurut saya juga Kakak Herman perlu meyakinkan orang Manggarai Timur gitu bahwa Kakak Herman memang siap mau membawa Manggarai Timur terbang lebih jauh gitu dari kondisinya yang sekarang ini. Silakan Kak Herman. Ini closing statement. Ya. Ya, jadi kepada ACKE di Manggarai, saya itu bukan orang asing di Manggarai. Ya. Karena saya ada rumah di sana, Ya. orang tua kubur di sana, pusher saya ada di sana, dan saya punya, dan teman-teman saya masih ada di sana, dan saya berharapan bahwa saya diberi kesempatan untuk mengabdikan diri, mengembangkan Manggarai Timur, dan khususnya membuat orang muda itu eksis di Manggarai Timur. Ya. Mereka menjadi pemilik daerah, mereka menikmati daerah, dan mereka mendapat sesuatu dari daerah itu. Ya. Saya akan membuat badan usaha swasta yang mengharapkan semua kelompok muda itu minimal mayoritas bisa bersama saya untuk mengembangkan Manggarai Timur. Tapi memang kita harus terima ada juga orang yang kembleis, orang Manggarai, dia hanya senang dengan begitu, ya itu sudah resiko. Saya sudah bilang itu, ada hitung kalau menurut statistik dunia memang ada 10% manusia yang istilahnya dia senang dengan kemiskinannya itu, dengan minum maboknya, dengan dia punya apa nama istilahnya itu, apa istilahnya orang yang suka nikmati hidup dunia ini saja doang, apa namanya? Ada istilahnya ya, orang yang hedonisme. Dia ada sifatnya hedonis, dia nikmati yang sudah ada, dia rasa sudah puas ya. Jadi kita pikir kita tidak bisa bikin apa-apa itu. Tapi pada saya percaya mayoritas orang punya semangat yang baik lah untuk mengembangkan Manggarai Timur. Saya kira begitu. Terima kasih Kakak Herman sudah mampir di podcast Ngopi Ringan. Semoga perjuangannya ya menemukan jalan yang memang sudah diinginkan ya. Saya yakin kalau orang Manggarai Timur menginginkan pemimpin yang tidak korupsi, saya lah orangnya. Siap. Ya. Kalau orang Manggarai Timur ingin satu PT yang bagus milik orang Manggarai Timur, karena tidak ada PT di Manggarai Timur yang bergerak untuk pengembangan wilayah perekonomian atau tidak ada. Ada pedagang-pedagang Cina yang bikin kumpul-kumpul hasil bumi dan dia jual. Tidak ada PT yang ada mengakar. Tidak ada PT yang berpikir bagaimana di di Colol itu ada permajaan kopi. Tidak ada. Nah, dengan kehadiran saya berharap saya bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik untuk saudara-saudara saya, untuk ACKE di Manggarai Timur. Terima kasih. Terima kasih Kak Herman.